Saudara, acara festival tahunan West Java Festival kembali digelar di Kota Bandung. Kali ini mengusung tema perkampungan di Jawa Barat. Sejumlah hiburan dari mulai musik hingga tarian tradisional meramaikan Kiara Arta Park Kota Bandung. Para pengunjung juga bisa menikmati suasana tradisional perkampungan Sunda tempo dulu, sekaligus santap kuliner khas Sunda. Berangkat dari menurunnya angka pengrajin kain tenun di Nusa Tenggara Timur, seorang ibu dari Kupang membuat kampung tenun alor. Seperti apa hasil tenun buatan anak muda dan juga ibu-ibu di sekitar kampung tenun alor? Berikut liputan jurnalis Kompas TV di Putu Trisnanda. Ya, lurus lagi, taruh dan saudara, sekarang saya ada di kampung tenun alor. Kalau tadi dilihat prosesnya memang nampak kurang ahli begitu ya, karena saya baru mencoba hari ini. Dan kalau tadi sih rasa-rasanya memang harus ada dua hal yang kita miliki kalau mau pandai bikin tenun ikat begitu ya. Satu sabar, satu teliti. Dua-duanya saya nggak punya. Jadi saya mau tanya aja sama yang memang pakarnya, yang sudah biasa membuat tenun ikat. Mama, saya mau tanya, ini sedikit sharing begitu ya dengan Kompas TV. Jadi tenun ini di NTT itu ada 3 jenis. Ada tenun ikat, itu adanya di beberapa tempat, termasuk Rote, Sabu, dan semua tempat kecuali Manggarai. Jadi di NTT itu yang tidak punya tenun ikat itu Manggarai. Nah, kemudian ada tenun sotis. Tenun sotis juga adanya di Pulau Timur, Flores, Sumba sama Alor. Rote sama Sabu tidak ada. Kemudian yang ketiga itu tenun Buna. Adanya juga di Pulau Timur, Flores, Alor sama Sumba. Rote, Sabu hanya cuma punya satu tenun, ya tenun ikat. Jadi tenun ikat ini awalnya itu selain sebagai pakaian, juga itu awal mulanya tuh dipakai untuk pada saat upacara adat di gereja, terus sebagai penutup jenazah. Jadi dulu tuh sampai sekarang masih ada sebagai penyambut tamu, sampai sekarang juga masih berlangsung pengalungan selendang atau kain tenun. Terus juga sebagai mahar, dulu tuh belum ada orang bayar maharnya pakai kain tenun. Dan yang terakhir itu sebagai pembayar denda. Jadi dulu tuh kalau ada kesalahan yang kita buat, bayarnya pakai kain tenun. Nah, kenapa Mama bikin kampung tenun alor ini? Jadi sedikit cerita, saya ini bukan penenun. Jadi sejak SMP saya sudah mulai mengoleksi tenun. Kemudian saya berjodoh menikah dengan orang alor. Dari situ saya belajar bagaimana cara membuat tenun, khususnya tenun ikat. Orang perempuan-perempuan ini sudah sekolah, sudah bekerja, mereka merasa bahwa tenun itu hanya bagi orang yang tidak terpelajar. Akhirnya mulai menurunlah keinginan untuk menenun. Jadi Itu yang mau diubah iya. Ini Mama, di antara tiga ini nampaknya ini yang paling ini paling mahal. Oh, pantas. Dan Karena paling ini mahal, dan beda ya? dia sudah berusia 100 tahun ke atas, dia sudah 5 generasi. Kalau pewarna alam itu biasanya bahan bakunya Dari kulit kayu. Kalau ini dari indigo, dari daun nila. Tapi kalau untuk dapat seperti ini, mereka biasa mencampurnya dengan, kalau di sini namanya buah tinta. Ada buah yang hitam kecil-kecil ini. Jadi dia tidak biru, tapi dia lebih menjurus ke hitam. Terus ada kulit, kalau yang seperti ini dari akar-akar mengkudu. Jadi dari kunyit, dari tumbuh-tumbuhan gitu ya. Mama, ini kan tenun ikat, kalau dengar ceritanya tadi juga melibatkan mama-mama yang ada di sekitar sini. Sebenarnya target yang diinginkan itu apa sih, Mama? Tadi kita yang dulu image perempuan hanya bisa di dapur, perempuan hanya bisa masak. Nah,
saya ingin merubah itu, bahwa perempuan tuh bisa berkarya. Karyanya tuh lewat tenun, dan karyanya kita ini bisa dikenal luas. Jadi kita tidak bekerja pun orang kenal kita gitu. Ya, saya kembali mencoba untuk memasukkan benang karena saya udah belajar ya kurang lebih 30 menit dan nampaknya masih belum jago ya, apalagi kalau lihat di sekitar saya, saudara, ini juga ada mahasiswa-mahasiswa yang juga sengaja dihadirkan di Kampung Tenun Alor ini bukan hanya untuk belajar untuk menenun tapi juga untuk wirausaha, ada yang mendesain pakaian juga, termasuk juga dari sisa-sisanya yang kain yang tidak digunakan ini juga dibuat untuk aksesoris dan lain sebagainya. Jadi memang ini adalah satu upaya selain untuk melestarikan tenun ikat tapi juga supaya masyarakat di sekitar sini khususnya yang ada di sekitar Kampung Tenun Alor ini bisa berdikari. Ini Putu Trisnanda, Ilman, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.